Modal 130 ribuan, kalian bisa ngerampok daging sepuasnya di sini. Bukan daging sembarangan ini guys, all you can eat daging premium. Ini tuh all you can eat tuh rame guys. Tuh lihat deh di belakang Mimin ini orang yang waiting nih. Tiap lewat Araso ini emang gak pernah sepi, terpampang nyata tuh halal MUI. Ini lokasinya di lantai 2 ya, tempatnya gede banget. Semua sectionnya selalu penuh, mulai daging-daging premium, ada yang dibumbuin juga. Dan menurut Mimin ya, all you can eat di Araso ini jadi yang terbaik tahun ini. Sayurannya lengkap, fresh, side dishnya Korean food sampai pasta guys. Kimchi dan muji ada. Harganya tuh cuman 118 ribu buat anak-anak dan 180 ribuan buat orang dewasa. Pastinya harga segitu tuh udah termasuk hotpot loh. Daging buat hotpotnya aja juga dibedain. Gila, Araso emang niat banget ya. Mimin paling suka yang kuah tom yumnya ini, seger banget dan pastinya dagingnya tuh lembut. Buat grill Mimin kalap guys, ambil dagingnya sebanyak ini. Slicing beefnya tuh juga yang tebel-tebel gitu, bukan yang tipis. Kalian lihat sendiri deh betapa premium dagingnya. Terus kalau saus di Araso itu kan banyak, kalian bisa racik-racik sesuai selera. Parah guys, dagingnya tuh empuk, lembut. Duh, kira-kira mereka untung gak sih? Kalau nanti pegawainya nawarin jadi member, mending kalian join deh, karena nanti dikasih free menu member. Kayak Mimin nih pilih mozzarella beef roll. Kirain mozzarellanya seadanya gitu, gak taunya guys, ini tuh molor banget, tebel. Kenapa yang enak-enak mesti di Bandung sih? Astaga, daripada Aice yang mahal-mahal, mending kesini gak sih? Ini ya saking lengkapnya, sampai nasinya tuh bisa dijadiin jumokbap. Terus ada kimbap, Korean fried chicken, sampai ada goreng-gorengan khas Jepang gitu guys. Mimin kasih nilai 100/10 buat mereka. Kalau lagi liburan ke Bandung, Araso wajib sih masuk list kalian. Demi dapetin nasi Madura ini, Mimin harus belusukan ke daerah Pabean, ngelewatin orang-orang yang lagi tidur ini. Amit sewu. Kalau kesini kalian pasti lihat pemandangan orang Madura jualan lagi warawiri. Nah, Mimin tuh bela-belain ke nasi Madura Bumoa ini loh guys. Walaupun lokasinya nyempil, tapi banyak banget yang suka nasi Madura Bumoa. Warungnya sederhana banget ya. Namanya juga nasi Madura, isinya ada iwak tongkol, telur dadar, babat, dan peye udang. Terus sambelnya pakai sambal pencit. Harganya cuma 14 ribu aja guys. Tipe Madura banget kan, makanannya enak tapi harganya nggak mahal. Nasi sama sambal pencitnya doang udah enak banget guys. Tongkolnya juga fresh, gak bikin gatel. Nih babatnya nggak amis dan nggak bau dong walaupun hitam. Rasanya dominan gurih, pedes, dan ada asam dari pencitnya. Nikmat banget. Mimin juga suka sama peyek udangnya. Udangnya banyak dan keras banget guys. Ini sih wajib kalian samperin ya. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya, sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta. Namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya, masih fresh. Ikan nilannya aja masih dibersihin di tempat. Wah meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya, sekali bikin langsung porsi banyak dicobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal Lamongan gitu ya. Cabai dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini, soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Beuh, enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta. Mungkin ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagar. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Gimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini? Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu dan jelas lebih enak guys, kan ini babi. Ngaldu babi banget dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis, tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya.
ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa, guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin warung Pogot. Kalian kalau lihat kodok-kodok kecil gini geli atau malah kepengen? Kalau Mimin sih malah ngiler, guys. Apalagi Swike Karanganyar di Cibadak ini yang makan tuh rame banget sampai berebut tempat duduk, guys. Kalau soal kodok halal atau enggaknya Mimin kurang tahu ya. Kalian berdebat aja deh di kolom komen. Nah, kodoknya tuh dimasak jadi macam-macam masakan. Ada yang goreng tepung, kecap mentega, sampai Swike kuah tauco. Jujur sih, daging kodok tuh salah satu daging paling enak menurut Mimin. Kalian jangan bayangin bentukannya, guys, biar makannya lebih enak. Aduh, makan pakai nasi anget sama sambal, mantep guys. Kodok tepungnya ini asin, gurih, enak banget. Dan ini yang menurut Mimin paling enak, kodok goreng cabai garam. Kodoknya nggak ditepung, dagingnya lembut banget, dan bumbu cabai garamnya ini the best. Jangan lupa pesen yang Swike kuah juga dong. Tauconya mantep, gurih, nggak terlalu manis. Pokoknya kalau ke Cibadak wajib mampir ya. Definisi mandi seafood sih ini, guys. Semua seafoodnya tuh langsung main ditumplek-tumplekin aja. Gila banget, baru kali ini bisa makan seafood sebrutal ini, guys. Ini mah habitat lautan ada di sini semua ya. Lihat guys, meja Mimin sampai penuh dengan seafood berserakan. Semuanya itu cuman bisa kalian temuin di Nine Market. Ini tuh termasuk hidden gem ya menurut Mimin, karena semua makanannya tuh mind blowing, guys. Dan Mimin juga baru tahu ternyata pelanggannya tuh juga rame banget loh. Mereka tuh terkenal sama seafoodnya yang dibikin sama senior chef di Hong Kong selama 7 tahun. Terus lihat deh penyajiannya, main ditumplek-tumplek aja. Bayangin aja, sebrutal ini harganya cuma 150 ribu aja bisa buat makan rame-rame, guys. Isinya ada kerang hijau jumbo-jumbo, udang, kepiting, sampai lobster. Terus di bulan April ini masih didiskon 50% loh. Gila, ini good deal banget sih. Kalau mau yang per porsian juga isinya banyak banget. Dari range harga mulai 15 ribu sampai 50 ribuan aja loh. Lobster yang mereka pakai ini beda loh, lobster air tawar dan semuanya dijamin fresh. Untuk bumbunya sendiri perpaduan antara Hong Kong dan Madura, jadi rasanya tuh lebih medok, guys. Untuk harga segitu ini kelewat worth it ya. Gak nyangka juga Mimin ternyata di sini ada bakso kerikil yang rasanya tuh kayak bakso rumahan, guys. Tuh baksonya tuh kasar dan ada uratnya gitu loh. Terus ada bakso iga yang ukurannya tuh gede banget. Ini sih paling enak disambelin dan disausin ya. Oh my god, guys, mantep banget baksonya. Digigit empuk langsung protol dari tulangnya kayak gini loh. Lengkap juga sama tetelannya yang gede-gede. Wah, kenapa Mimin baru tahu tempat ini sekarang ya? Kalian cobain juga yuk. Gede banget. Udah gitu daging iga sapinya tebel lagi, dan bumbunya ini super medok, guys. Mimin lagi ada di Solo dan katanya ini tuh jujukan wajib kalau kalian mau kulineran di Solo nih. Namanya Solo's Bistro. Tempatnya tuh spacious, cozy, terus ada indoor area dan juga outdoor area. Udah gitu pelayanannya humble dan juga satset lagi. Mimin nyobain menu barunya, ini tuh Korean series, guys. Kita cobain dulu buldak carbo cheese. Jadi ini tuh kayak carbonara tapi dipaduin sama buldak. Dia tuh creamy dan juga pedes banget. Mimin makannya di pairing sama chicken nori seaweed. Ini tuh jadi perpaduan yang serasi banget, sekaligus jadi fusion food terenak di Solo, guys. Kalau garlic chicken mushroomnya ini kayaknya warga se-Solo Raya udah pada tahu ya kalau ini wajib dipesen. Paha ayamnya tuh juicy, smoky, dan mushroom sauce-nya creamy, umami. Ini iga nusantaranya kayaknya lembut, guys. Sesuai prediksi Mimin, iganya tuh empuk banget dan bumbunya berani, guys. Dessertnya juga cantik-cantik. Ini Mimin cobain Blue Dream Cheesecake. Dia tuh pakai buah blueberry asli dan gak over sweet. Terus aneka minuman di sini tuh variatif dan juga atraktif. Pokoknya kalau kalian lagi liburan di Solo, wajib banget makan di Solo's Bistro. Udah kayak negara Cina aja ya guys. Mulai dari orang-orangnya, kendaraannya, bahkan makanannya pun full Cina. Ini Mimin lagi kulineran khas Hunan Cina di Pik. Nama tempatnya tuh Hunan Kitchen. Mereka tuh spesialisnya makanan khas Tiongkok. Bahkan masaknya tuh masih tradisional, pakai gentong kayak gini loh guys. Ayo, siapa yang punya temen ngaku-ngaku Cina? Kalau ini Cina beneran ya, guys. Yang makan di sini Cina semua. Kita berdua paling belok matanya. Tapi di sini tuh terjangkau loh, 500 ribu udah bisa makan ramean. Di hari Senin sampai Jumat juga ada promo 50% untuk selected item. Udah langsung aja yuk kita cobain soun goreng spesial ala Hunan. Dia tuh dominan pedas, gurih, dan sounnya ini teksturnya gak gampang putus. Ini Mimin nyobain mapo tahunya yang silky, lembut, dan bumbunya tuh medok, oily, pedes, enak.
banget. Ingat babi, ingat mimin cowok ya guys. Ini tuh samcan ala Hunan. Ya ampun, lemaknya moncrot di lidah. Babi emang protein terbaik. Tapi menurut kita berdua tuh malah ayam secuannya yang enak. Dia tuh renyah, smoky, terus potongan cabai dan bawangnya bikin makin aromatik. Oh ya, selain termasuk 4 nasi putih. Kalau kita pesen 4 menu combo, gratis 1 paikut goreng. Wah, baik banget. Mimin doain yang jualan ini masuk surga ntar. Amin. Yuk samperin Hunan Kitchen. Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki 5. Tapi setuju nggak, seafood kaki 5 tuh malah yang enak. Kayak di sini nih, daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki 5 tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini, setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari datang, dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean, mending pesen paket Royal Seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih, pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede, dan karena Mimin doyan pedes, jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi, jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys, gak main-main ini, gede pol. Yang terpenting, dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket Royal Seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur bombay. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket Royal Seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasin. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang, dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Guys, ini tuh ada steak tendaan, tapi mereka tuh nggak pakai meltik loh. Ini nih steak kaki 5 yang kelas banget. Namanya tuh Cita Rasa Steak. Tepat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik nge-grillnya juga proper banget guys. Berasa di 5 star hotel deh Mimi. Masih nggak nyangka ini steak kaki 5. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya Thai chicken steak pakai saus Thailand gitu guys penyajiannya. Salfok gak sih, platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas guys. Ini juga menu barunya rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggangnya juga pas, jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banyak guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget. Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade, jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya.